Samsung baru aja meluncurkan Galaxy S24 series di awal tahun ini. Langsung aja kita lihat apa yang baru dari Galaxy S24, S24 Plus, dan S24 Ultra. Pertama tentu yang di-highlight oleh mereka adalah fitur Galaxy AI-nya. Fiturnya banyak, ada live translate pas lagi nelpon, ada chat assist yang bisa langsung live translating juga ya. Jadi kalau kita chatting pakai WhatsApp gitu bisa di live translate juga. Ada note assist dan sebagainya. Menurut saya ini bakalan berguna banget sih, apalagi di era sekarang yang kita tuh lebih lebih bakal sering berhubungan dengan orang asing. Terus ada circle to search. Sebetulnya ini perkembangan dari Google Now on Tap dulu ya. Tapi sekarang kita tinggal lingkarin subjeknya aja. Dan udah pakai AI yang bakalan tambah pinter seiring waktu. Ada juga generatif AI yang bisa mempermudah pas ngedit-ngedit foto lah intinya. Dan karena pakai AI, dia harusnya makin pinter dan bakalan tambah rapi gitu editingnya ya. Oke, sebetulnya kemarin muncul berita katanya fitur Galaxy AI ini cuman bakalan free sampai 2025. Nah ini cukup menarik, saya coba bahas sedikit dari sudut pandang saya ya. Memang kalau dari presentasi launchingnya, kemarin itu kelihatannya Samsung bekerja sama sama Google ya, berkolaborasi untuk fitur Galaxy AI-nya ini. Tebakan saya itu mereka itu pakai Gemini, jadi AI model terbarunya Google yang keren banget itu dan diimplementasikan ke Galaxy AI-nya ini. Tebakan saya kelihatannya bener pas saya baca press release-nya ya. Ternyata mereka pakai Gemini Pro dan Nano untuk beberapa fitur di Galaxy AI-nya ini, dan pakai Imagen 2 untuk fitur-fitur editing fotonya. Jadi fitur AI-nya itu ada dua, ada yang on device, jadi diproses langsung sama chip AI di chipset Galaxy S24-nya ya. Dan satu lagi itu on cloud, jadi akan diproses sama Google Cloud. Nah mungkin yang fitur on cloud ini yang bakal ngikutin kebijakan Google. Kalau tiba-tiba nanti setelah 2025 Google memutuskan untuk harus subscribe, ya Samsung nggak bisa apa-apa juga gitu. Jadi ngikut ke kebijakan Google. Tapi yang on device harusnya sih aman sih. Harusnya bakalan free terus. Tebakan saya sih kalaupun berbayar bakalan bundling gitu sama Google One ya. Kayak sekarang nih ada beberapa fitur di Google Photos yang bakalan ada kalau kita subscribe ke Google One. Atau mungkin nanti Google Bard, jadi itu kayak chat GPT-nya Google, itu bakal ada premium plan ya. Kayak chat GPT premium juga gitu. Mungkin nanti kedepannya akan seperti itu, kita harus subscribe per bulan berapa, baru kita dikasih fitur-fitur AI-nya yang on cloud. Ya mungkin kayak gitu lah, dan itu masih cukup lama ya. Tapi beberapa fitur AI kayak Circle to Search itu untuk sekarang sih, selain bakal hadir di Google Pixel di akhir bulan ini, memang Samsung itu dikasih cobain duluan ya, AI Gemini ini sama Google, eksklusif. Jadi mungkin selang beberapa waktu, baru bakal hadir di HP-HP lainnya. Nah, selain AI, apalagi yang baru dari S24 series ini? Pertama di S24 dan S24 Plus dulu ya. Sekarang ukurannya sedikit lebih besar, tepatnya lebih besar 0,1 inci di bagian layar dibandingkan S23 dan S23 Plus. Bedanya tipis, kurang lebih ukurannya masih mirip lah sama pendahulunya. Perubahan desainnya ada di frame samping, sekarang benar-benar rata, terus finishing armor aluminiumnya itu sekarang lebih ke doff ya, bukan glossy. Tapi S24 pas digenggam itu masih enak, nggak kerasa tajam-tajam gitu. Jadi cukup mirip kayak saya pegang iPhone 15 base model kemarin ya. Enak banget buat digenggam. Untuk desain, sisanya masih mirip kayak S23. Di bagian layar ada upgrade yang saya suka nih. Panelnya sih masih pakai Dynamic AMOLED 2X ya. Tapi brightness-nya sekarang jauh lebih cerah. Bisa hingga 2600 nits, sama kayak yang Ultra juga nih. Refresh rate-nya memang 120 Hz, tapi sekarang udah LTPO. Kalau S23 kemarin kan adaptifnya paling turunnya ke 24 Hz gitu ya. Sekarang bisa hingga turun ke 1 Hz. Jadi bakal bisa lebih hemat daya lagi. Untuk S24 Plus sekarang resolusinya jadi 2K ya. Jadi sama kayak yang Ultra. Sekarang di display ada fitur adaptive color tone. Ini baru ya dan kelihatannya mirip sama true tone-nya iPhone. Layarnya juga sekarang katanya lebih responsif lagi. Terus fitur always on display-nya juga di sini agak berbeda ya. Katanya sih mirip kayak di S9 dulu. Jadi bisa ada wallpaper-nya juga di always on display-nya. Yang udah pasti ada upgrade itu di chipset-nya ya. S24 dan S24 Plus di Indonesia sekarang pakai Exynos lagi. Tapi Exynos 2400 ini secara spek udah pasti meningkat dibandingkan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy kemarin yang dipakai di S23. Sebetulnya secara raw power saya nggak meragukan Exynos sih. Saya yakin dia bakalan mirip-mirip sama Snapdragon 8 Gen 3 ya. Paling nanti kita perlu lihat seberapa bagus efisiensi dayanya, terus habis itu bakalan cepat panas atau enggak gitu ya. Tapi Samsung itu udah kasih vapor chamber yang besar di sini.
Dia tuh sekitar 1,5 kali lipat lebih besar dari S23 kemarin. Harusnya ini bisa bikin HP nggak gampang overheat atau gampang throttling, apalagi pas main game ya. Dan cara ini tuh sebetulnya efektif di S23 FE kemarin yang dikasih vapor chamber yang besar juga. Sama yang paling penting optimalisasinya, optimal apa enggak, terutama untuk gaming nih. Apakah sudah dioptimize sama developer-developer game untuk Exynos ini? Itu perlu kita tes lebih lanjut. Tapi barusan saya lihat ada beberapa orang yang udah cobain ya, dan kelihatannya sangat menjanjikan sih Exynos 2400 ini. Untuk RAM, S24 biasa masih 8 GB, kalau yang Plus itu sekarang menjadi 12 GB. Ada upgrade ya. Kalau kapasitas baterai naik sedikit dibanding pendahulunya. Nah untuk kamera secara setup dan sensor sih nggak ada perubahan dari S23 dan 23 Plus kemarin ya, sama aja semuanya. Sensornya sama, setupnya sama. Paling sekarang pakai engine baru ya, Pro Visual Engine. Nah yang S24 dan S24 Plus ini tone warna fotonya memang agak berubah dibandingkan S23 kemarin. Mungkin karena pengaruh ISP di Exynos juga ya. Seingat saya tonnya agak mirip di S23 FE kemarin. Ya mungkin ini lebih cocok bagi yang demen warna foto yang lebih netral dibandingkan yang lebih vivid. Tapi nanti ini saya bakal coba lebih detail lagi. Yang baru S24 series itu ada fitur Super HDR. Ini mirip sama Ultra HDR di Pixel. Nanti saya bakal jelasin di video reviewnya lebih detail ya. Salah satu fitur dari Super HDR ini adalah kita tuh bisa live preview HDR di viewfindernya. Jadi apa yang kita lihat itu nanti hasilnya kayak gitu sama. Ini sebetulnya di Google Pixel udah lama banget ada ya. Tapi akhirnya sekarang Samsung bisa juga hadirkan di S24 series. Tapi yang super menarik ya, Super HDR ini ternyata juga support aplikasi Instagram dan Snapchat. Jadi kalau kita langsung ambil lewat apps Instagramnya, dia bisa pakai fitur Super HDR ini. Dan setahu saya dia S24 ini adalah yang pertama yang support HDR di Instagram. Jadi mereka kerjasama langsung, jadi ekspektasi saya sih harusnya bakalan bagus ya. Posting IG story juga harusnya bakalan bagus, tapi nanti akan kita lihat nanti. Saya juga berharap ini nggak cuma 1 tahun pertama doang gitu. Semoga nanti ini berkelanjutan sampai ke depannya gitu. Sekarang kita ke S24 Ultra. Yang berbeda dari desainnya itu, sekarang layarnya itu flat, nggak ada lengkungannya lagi. Walaupun saya itu prefer layar curve ya, melengkung, tapi ternyata pas megang, HP ini feels premiumnya masih sama, kerasa banget premiumnya gitu. Kerasa banget mewahnya, kerasa beda kelas juga sama S24 non-Ultra. Frame-nya sekarang pakai titanium, sisanya sih untuk desain masih cukup identik sama S23 Ultra ya. Menurut saya semua pilihan warnanya menarik, saya sendiri nggak nyangka suka sama warna titanium grey-nya. Terus bagi yang suka kemewahan ya, bisa pilih warna violet dan yellow-nya. Untuk bagian layar, brightness-nya sekarang meningkat jauh ya, hingga 2600 nits juga. Terus kalau Ultra sih dari dulu memang udah dikasih layar LTPO. Nah, dia kaca pelindungnya sekarang pakai Gorilla Glass Armor, ini baru nih. Katanya bakalan kuat banget dan bakal lebih tahan goresan lagi. Yang mantep sih kaca ini tuh ngurangin refleksi hingga 75% ya. Intinya layar bakal kelihatan lebih jernih di berbagai kondisi lah. Untuk chipset yang Ultra ini beda ya, dia pakai Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Saya sih yakin ini bakalan mantep banget performanya. Kayak S23 series kemarin juga saya puas banget ya. Belum lagi vapor chamber-nya atau pendingin di HP ini juga jauh lebih besar sekarang, hampir 2 kali lipat dibanding S23 Ultra. Sekarang HP ini baterainya 5000 mAh. Nah untuk kamera yang berbeda itu ada di kamera periskop ya, lensa periskop. Kalau kemarin kan di optical 10 kali zoom, dan dia pakai resolusi 10 megapiksel. Sekarang sensornya baru, ukurannya jauh lebih besar dan resolusinya itu 50 megapiksel. Tapi optikalnya itu jadi 5 kali zoom. Tapi tenang, karena ini pakai sensor yang bagusan, jadi dia tuh ada fitur in-sensor zoom ya. Jadi harusnya 10 kali zoomnya juga bakalan tetap impresif sih. Apalagi sekarang kan ada AI-nya juga, dan pakai engine baru ya, Pro Visual Engine juga. Terus kualitas low light di kamera periskopnya juga harusnya improve ya, karena sensornya lebih bagus sekarang, termasuk kualitas videonya. 5 kali zoom di low light harusnya jadi lebih improve jauh, dan sekarang bisa rekam 8K juga di 5 kali zoom. Dan buat penggemar foto portrait, jadinya kali ini ada pilihan 5 kali zoom juga dan hasilnya impresif sih menurut saya. Oke, kurang lebih itu yang baru dari Samsung Galaxy S24 series. Harga untuk S24 dan S24 Plus itu sama, tapi base storage-nya itu dinaikin sekarang jadi paling kecil 256 GB. Dan di masa PO dapat free upgrade storage lagi. Nah, yang S24 Ultra nih yang harganya naik sekitar 2 juta ya. Jadinya mendekati harga Fold ini ya. Nah, si Hengki tuh lagi bingung sekarang, dia mau ambil S24 Ultra atau ambil Galaxy Z Fold 5 aja buat jadi daily driver karena harganya deket-deket nih. Tapi harusnya untuk urusan kamera, S24 Ultra ini bakal lebih unggul sih.
Oke, sekian dulu video kali ini. Untuk detail lainnya bakal saya bahas di video reviewnya nanti. Dan S24 udah pasti bakal saya compare sama Pixel 8 ya, yang baru saya beli ya. Sampai jumpa di video berikutnya.